Ini negara bukan milik PDI, bukan milik Demokrat, bukan milik Nasdem, bukan milik Golkar, bukan milik Gerindra, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Hanura. Indonesia bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, tetapi Indonesia milik kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Hendaknya kalian para pejabat berbuat adil kepada rakyat. Maka saya serukan, saya wasiatkan kepada seluruh umat Islam yang ada di Sumeneb, yang ada di Madura, besok di dalam memilih pemimpin jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin. Sebab nasib bangsa, nasib rakyat, nasib masyarakat, nasib negara ke depan berada pada pilihan kalian. Kalau kalian memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, maka insya Allah besok negara kita menjadi negara yang baik, negara yang baik, negara yang dirahmati oleh Allah. Betul, walaupun mahfud. Bisa begitu? Ya, bukankah Imam Ghazali berkata, fasadul ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Imam Ghazali tidak salah dalam berkata seperti itu. Apa yang Imam Ghazali? Baik atau buruknya bangsa, baik atau buruknya rakyat, rusak atau bagusnya rakyat, itu tergantung dari pejabatnya, tergantung dari pemimpinnya, tergantung dari pemerintahnya. Baik atau buruknya pejabat, baik atau rusaknya pejabat, itu tergantung dari para ulama-ulamanya. Semua kembali ke ulama. Sebab kenapa? Baik rusaknya rakyat tergantung pejabat, baik rusaknya pejabat karena banyak para ustaz, para kiai, para habib yang mendiamkan kesoliman para pejabat. Bahkan bukan hanya diam, bahkan turut andil di dalam berbuat zalim kepada bangsa dan rakyatnya sendiri. Coba usaha kalian yang saudara, pejabat sekarang, mau RT, RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, presiden, mereka butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya aja. Mereka butuh sama umat, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau ada maunya doang. Lihat, mau pemilu ini, makalahnya begitu juga. Pejabat-pejabat yang pernah ke masjid, pejabat yang mendadak di santri, selalu pakai peci, butuh sama ustaz, butuh sama kiai, butuh sama hakim. Mereka butuh sama kita kalau ada maunya aja. Sebelum berjanji, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Tetapi setelah janji, rakyat akan makmur, rakyat akan sejahtera. Setelah janji, atau zalim rakyat, atau menderitakan rakyat, atau ambil hak rakyat, atau ambil hak rakyat. Yang sejahtera dengan rakyat, kami masyarakat menjadi budak di negara belahan dunia. Setelah jadi pejabat, kampung tanah rakyat mau ambil. Lihat tanah yang depan, masyarakat mau depan, tanah yang mau diambil, rumah yang mau diambil, mereka mau digusur atas nama negara, pakai nama negara, tetapi menyesalkan rakyat, mengambil hak rakyat. Saudara-saudara, jangan mengatasnamakan negara kalau bikin rakyat susah. Jangan mengatasnamakan negara kalau membuat rakyat hidup dan terzolimi. Saudara-saudara, negara dan rakyat tidak akan pernah bisa dipisahkan. Saudara-saudara, ini negara bukan milik partai manapun. Negara ini bukan milik pejabat manapun, bukan milik presiden. Ini negara bukan milik PDI, bukan milik Demokrat, bukan milik Nasdem, bukan milik Golkar, bukan milik Gerindra, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Hanura. Indonesia bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik Kapolri, bukan milik
mereka para pejabat, para aparat, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Pakaian mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari darah rakyat. Rakyat ini bukan kalian. Tidak ada yang berbakti kepada rakyat, melayani rakyat, melayani masyarakat. Oleh karena kita tahu bermanfaat, kita tunggu istimewa ulama. Dan para ustaz, para kiai, para habaib, terus istiqamah di bawah komando Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Insyaallah beliau ahli hal wal aqdi, nanti ada juga ahli hal wal aqdinya. Insyaallah beliau akan memilih yang terbaik untuk bangsa, yang terbaik untuk masyarakat, yang terbaik untuk rakyat Indonesia, yang terbaik saudara-saudara. FPI, Front Persaudaraan Islam, beserta para ustaz, para imam, para habaib dan istiqomah, beliau tidak akan pernah meninggalkan umat. Beliau tidak akan pernah mengkhianati umat Indonesia. Habib Rizik, saya kami berkali-kali masuk penjara. Kami tinggalkan anak istri kami. Saya berkali-kali masuk penjara. Bisa saja, adalah tidak usah ceramah keras-keras, usah dengan rakyat itu bodo amat, rakyat dan masyarakat mengapain bodo amat. Bisa saja kami seperti itu. Bisa saja kami bodo amat. Kami cari aman. Tidak. Kami tetap kalau masuk penjara berkali-kali tetap kami istiqomah membela umat. Tetap kami istiqomah membela masyarakat. Tetap kami istiqomah membela rakyat. Kenapa? Apakah kami tidak kami cari harta, tidak kami cari fakta, tidak kami cari jabatan, tidak kami cari tahta, tidak kami cari kekuasaan? Ketahuilah saudara, kakek-kakek kami mereka berkata, jikalau kursi kekuasaan, jikalau pangkat dan jabatan pemerintah bisa dipegang oleh seekor binatang, maka demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat jabatan dan kekuasaan tersebut, karena begitu hina bagi kami pangkat jabatan dan kekuasaan. Kami berjuang menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Kami membela rakyat yang susah, rakyat yang sedih, rakyat yang kelaparan, rakyat yang tidak diberikan keadilan, rakyat yang dizalimi. Itu tujuan kami dalam pangkat, tujuan kami dalam jabatan, tujuan kami dalam ujian orang, tujuan kami bukan dipuji, tujuan kami bukan dibilang berani, ini dibilang bahwa kami berani. Tujuan kami bukan pangkat jabatan kekuasaan pujian, bukan, tetapi semata-mata meneruskan menjadi penyambung lidah kakek-kakek kami, dan mana kakek-kakek kami menjadi membunuh. Untuk apa? Untuk membela umat, untuk membela Islam, membela rakyat, dan membela masyarakat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan karenanya saya himbau, walaupun kalau saya pribadi dengan tanya, Al-Bahar 2024 bagaimana? Saya pribadi, saya tidak bisa saja. Saya pribadi, jangan ada di saya. Pribadi saya pribadi, saya tidak bisa saja. Karena cukup saya dikhianati tahun lalu 2019. Saya dikhianati oleh cukup. Bagi saya yang paling mahal adalah orang kalian berada di akhirat. Anak-anak yang membahagiakan kalian di dunia akhirat, yang menyenangkan kalian di dunia akhirat, anak-anak yang bisa menjadi tabungan bagi kalian kelak di akhirat. Insyaallah ini musisi yang saudara alimah, alidah, syahidah, wari'ah. Ya Allah, Bapak yang ada di sini, menjadi suami yang saleh, menjadi suami yang bisa berdiri di sini-sininya, menjadi istri yang berdiri di dalam Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, Allah, salam Allah ala Taha Alhamdulillah.
wasallam.